Tersangkanya PS alias Perong. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini fitnah. Perong menyuruh dan mengejar korban Rizky dan korban Vina. Tidak, jika saya mati saya rela syahid. Muhammad Rizky Rudiana meninggal dunia, Vina meninggal dunia. Saya tidak sama sekali tidak pernah melakukan itu. Informasi kalau ternyata 7 orang ini penangkapan di bawah Pak Rudiana, betul ya Pak? Apa yang bisa meyakinkan bahwa Anda tidak benar-benar membunuh Eki dan juga kasus kematian tragis Vina dan juga Eki pada 2016 silam kembali viral setelah diangkat kembali di layar lebar pemirsa. Tak lama kemudian pihak kepolisian juga menetapkan kembali 3 DPO atau daftar pencarian orang, dan 1 diantaranya ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian juga. Dan ini tidak serta-merta kemudian ini membuat publik percaya bahwa 1 orang tersebut atau bahkan pelaku lainnya adalah benar-benar pelaku dari pembunuhan Vina dan juga Eki. Ini tempat saya berdiri saat ini adalah lokasi di mana kejadian atau jasad Vina dan juga Eki ditemukan pada tanggal 27 Agustus 2016 atau 8 tahun yang lalu pemirsa. Saya akan sedikit menunjukkan kepada Anda di mana di belakang saya ini adalah Sumber, di depan saya adalah Cirebon. Pada saat itu diasumsikan bahwa motor yang kemudian dikendarai almarhum Eki dan juga Vina ini melaju dari arah Cirebon menuju ke Sumber dengan menggunakan atau melewati jembatan ini. Dan kemudian beredar foto begitu di mana jasad Eki dan juga Vina ini ditemukan di area ini pemirsa, di mana ada 2 jasad. Yang pertama terbujur begini di area ini, dan juga 1 jasad lagi terbujur di area di dekat tulisan atau pilok berwarna hitam tersebut pemirsa. Banyak asumsi ataupun juga kemungkinan yang kemudian muncul mengingat minim saksi dan juga bukti pada saat itu. Ada juga yang kemudian menyebutkan bahwa apa yang kemudian ini terjadi pada tanggal 27 Agustus 2016 ini bukan merupakan pembunuhan tetapi kecelakaan tunggal pemirsa, di mana kendaraan yang ditumpangi Eki dan juga Vina ini menabrak tiang penerangan jalan yang berada di sebelah kiri saya ini, atau tepatnya di tengah-tengah jembatan ini pemirsa. Karena berdasarkan informasi juga bahwa di tiang tersebutlah ini terdapat cat motor dari korban Eki dan juga Vina, begitu, termasuk juga ada potongan tubuh atau daging juga yang kemudian ini berada di sekitaran itu. Tetapi kemudian fakta dari pengadilan pada tahun 2016 menunjukkan bahwa apa yang kemudian menyebabkan kematian dari Eki dan juga Vina ini adalah pembunuhan yang dilakukan oleh 8 orang. Lantas seperti apa kemudian ini faktanya? Setelah ini pemirsa, saya akan menuju ke rumah salah satu dari 3 orang DPO yang sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, yakni Peggy Setiawan ataupun juga Perong. Saya Tiara Harah pemirsa, Anda menyaksikan fakta. Tim Fakta kali ini sudah masuk ya ke desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Cirebon, yang merupakan rumah dari Peggy alias Perong, yang saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian diduga sebagai otak dari pembunuhan Vina dan juga Eki beberapa waktu lalu, atau tepatnya pada 8 tahun yang lalu. Kalau kita lihat dari map sih ini 1 menit lagi, 50 meter, jadi udah nggak jauh. Tapi tadi lumayan ya, kalau dari pusat kota Cirebonnya sendiri ini memakan waktu kurang lebih setengah jam, 30 menit lah.
Ya, kalau sesuai Maps-nya sih ini udah sampai ya. Kalau tadi kita masuk ke Desa Kepongpongan ini, kanan kirinya masuk rumah warga, masih ada rumah-rumah, tapi di tempat saya berdiri saat ini sudah semacam lahan kosong. Kanan kiri dan depan saya ini pohon-pohon gitu ya. Ini adalah akses jalan ke rumah Peggy. Kita akan langsung cari rumahnya, kita lanjutin jalan ke depan. Kalau dari jalan tempat kita turun tadi, dari mobil, lumayan agak masuk ya, jauh. Nggak sampai 1 kilometer sih, cuman jauh dari aktivitas warga di jalanan. Oke, di depan saya ini sudah ada rumah bercat hijau yang dimana ini adalah rumah terduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki atas nama Peggy alias Peron. Kita akan coba masuk, menanyakan atau bertemu langsung dengan Ibu Kartini ya, ibu dari Peggy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Kartini? Iya teh, Iya. masuk. Permisi ya Bu, ini Tiara dari Fakta TV One. Ya, enggak. Apa kabar Bu Baik, Kartini? sehat. Sehat ya? Iya. Oke, izin ya Bu ya, Iya, saya boleh. menemui Bu Kartini ini Iya. untuk tahu secara langsung Iya. cerita langsung dari Ibu Iya. Peggy ya, karena kita Iya. ketahui Peggy sekarang kan lagi diamankan oleh Iya. pihak kepolisian, lagi dimintai keterangan, Iya. yang dimana dianggap sebagai terduga pelaku Iya. pembunuhan Vina. Saya mau tahu dulu Bu, terakhir ini kan rumahnya sempat digeledah ya? Iya. Itu kapan Bu? Waktu Peggy ditangkap ya. Peggy ditangkap? Itu saya juga nggak tahu. Saya lagi ada di Bandung sama ibu lagi ngurus Peggy. Di sini di rumah cuman ada nenek sama anak saya yang bontot aja udah. Oh, Ibu lagi nggak ada di sini? Iya, ibu saya lagi di Bandung sama pengacara saya. Oke, tapi Bu Kartini, ini kan bukan pertama kali ya kalau nggak salah rumah ini Iya, digeledah ya udah Bu 2 ya? kali sekarang. Yang sebelumnya tahun 2016 betul ya? Iya. Oke, nah kalau yang 2016 Ibu ada di sini? Aku juga lagi ngobeng di tetangga, terus dipanggil sama anak saya, mah ada polisi nyariin Peggy gitu. Setelah itu ya sudahlah, bongkar-bongkar itu polisi, cari bukti katanya. Yang satu ngomongnya, Peggy punya utang sama saya segini juta belum bayar. Yang satu nyawa dibayar nyawa, yang satu Peggy membunuh orang gitu aja. Jadi saya nggak ngerti dia cari apa. Pembunuhan terhadap siapa diceritakan? Nggak, Pak, Peggy membunuh orang gitu aja. Jadi saya nggak ngerti. Jadi ya udah. Setelah melihat motor dibawa keluar, terus Iya. ke arah mana saya boleh ditunjukin nggak Bu? Masuk ke sini semua kamar itu diperiksa. Kamar Peggy di mana Bu? Nih kamar saya di sini, kalau Peggy mah tidur di situ. Oh, di luar. Peggy biasa tidur di Iya. sini ya, di ruang tamu ya? Nih kamar ini semua diacak-acak, Oh ya Allah. dicari barang bukti, katanya bukti apa ya, bukti kalau Peggy itu penjahat katanya ngomongnya kayak gitu. Semua ini diacak-acak semua. Ya sama sih kayak waktu kemarin juga Mohon maaf ya Bu diacak-acak. ya, sebentar ya Bu Iya, ya. sok, Saya mangga. izin masuk Iya, sebentar aja untuk memastikan dan juga sekaligus Iya. menggambarkan dan menceritakan bahwa banyak sekali barang di sini ya Bu Iya. ya. Ini barang dari Ibu atau ada barang Peggy juga? Ya ini semua barang saya juga sama sepatu-sepatu Peggy. Ini yang kemudian ini digeledah oleh Iya, pihak digeledah kepolisian dulu ya? semua. Iya, Oke, terus habis itu keluar lagi? keluar lagi. Ke arah mana? Bawalah motor keluar. Oh, baru bawa motor keluar. Iya, sudah Di bawa. area sini nggak ada yang dibawa Bu waktu Nggak itu? ada, Ingat? nggak ada yang dibawa, cuman itu motor aja 2. Pada saat kemarin yang penggeledahan kedua, Ibu kan nggak ada di lokasi. Iya. Tapi tahu kalau ternyata Peggy ini diamankan pihak kepolisian, ini kapan ceritanya? Ya itu tuh sore Selasa, saya ditelepon sama ibu, Pi ke rumah ada yang mau diobrolin. Ya ada apa Bu? Ya udah ke rumah aja katanya. Kenapa Bu? Peggy ditangkap. Ya terus gimana ya, saya langsung nangis. Salah apa saya? Kasus yang itu Bi, katanya yang Vina. Jadi kata ibu, udah Bi sabar, nanti subuh kita berangkat ke Bandung. Saya sampai di sana tuh jam 8. Jam 8 hari Rabu ya Bu ya? Iya. Hari Rabu di Polda? Ya, terus polisi ngeliatin, tenang Bu, ini anak Peggy, anak ibu sehat. Apa yang dikatakan Peggy ke Ibu? Peggy tidak melakukannya mah, demi Allah kata saya. Ya udah kalau kamu tidak disuruh ngaku pun kamu jangan mau. Iya, saya nggak melakukan, biar saya sampai mati pun saya nggak mau ngaku karena saya tidak melakukan gitu. Ya udah kata saya. Pas itu kata Peggy-nya, mah saya pesen titip buat bapak. Kalau saya tinggal ada umur di sini, saya minta maaf sama bapak.
Iya, saya minta maaf sama mama. Barangkali saya tidak ketemu mama lagi, saya minta maaf. Saya minta maaf banget karena saya belum bisa membahagiakan mama sama adik-adik. Bilangin ke adik-adik, suruh sholat, suruh doain AA biar AA cepat terbebas dari kantor polisi ini. AA tidak melakukan apa-apa. Ya udah, kata saya, gak apa-apa. Yang penting AA kuat. Mama yakin AA tidak bersalah, pasti AA bebas. Itu terakhir kali Ibu ketemu Peggy Iya. ya? Berarti di hari Rabu. Polisi setelah itu ada datang lagi Bu ke sini? Tidak. Enggak ya? Ibu sempat dimintai keterangan? Ya di polisi saya dimintain keterangan di sana di Bandung. Saya bersaksi waktu kejadian juga anak saya tidak ada di tempat. Tapi ya orang namanya polisi, saya juga ditekan terus. Ibu tuh jangan suka bohong itu segala macam. Orang nggak ngerti apa-apa. Ya udah kata saya, udahlah, kata majikan saya, udah diem dulu. Udah diem aja gitu aja. Jadi saya diam aja. Sebenarnya Bu, kalau dilihat sehari-hari ini, kalau di mata keluarga ya, Peggy ini orangnya gimana sih Bu? Ya Peggy itu orangnya sih penurut, pendiam. Udah gitu aja. Menurut biasa di kerja ya kerja Bu. Pulang sore sudah pulang. Kerja ya, apa? Bangunan. Bangunan. Ya, kalau ada di Bandung, ya di Bandung. Kalau di Bandung sepi pulang, kerja di sini Cirebon. Kalau di Cirebon ada lagi, kebanyakan kerjanya di Bandung. Soalnya sama bapaknya di sana. Kerja di Bandung itu sejak tahun berapa? Waktu kejadian yang 2016 itu udah ada di sana, udah 3 bulan. Sempat nggak Bu Ibu tahu kalau ternyata polisi ini cari tahu ya, atau mungkin melakukan pengejaran Peggy sampai ke Bandung atau Tidak. sampai ke tempat kerjanya? Tidak ada. Nggak tahu atau nggak ada? Tidak ada. Nggak Saya ada? tanya sama bapaknya gimana kabarnya polisi Peggy. sama sekali? Nggak ada. Dicari nggak di sana di Bandung? Nggak ada katanya gitu. Yang kemarin melaporkan Peggy sampai akhirnya Peggy ini dijemput oleh pihak kepolisian, ini siapa Bu sebenarnya? Saya juga nggak tahu. Sepengetahuan Ibu? Saya juga nggak tahu, kan ada di sana, saya nggak tahu. Oke, karena informasi yang beredar kan dari bosnya ya, entah itu bos atau mungkin pemilik rumah yang Iya. kemudian ini melaporkan kesamaan nama Peggy Iya. ini sampai akhirnya dijemput atau dilaporkan. Iya. Begitu, itu betul Bu? Ya katanya sih ngomongnya yang punya kontrakan. Yang punya ngomongnya sih. kontrakan? Ya, itu namanya ya Peggy gitu. Oke, Ibu tahu titiknya Peggy ini tepatnya ditangkap di mana di sana? Saya juga nggak tahu, Alamatnya mungkin? nggak tahu. Nggak tahu juga. Iya. Tapi Bapak tahu ya Bu ya? Iya, kalau bapak pasti tahu, kan dia di sana. Ibu tadi sempat bilang kalau ijazah dan surat-surat diambil. Boleh nggak Bu? Kalau mungkin masih ada ya. Saya lihat foto keluarga, mungkin Ada. foto Peggy atau Ada ya, ada tersisa. Di mana itu Bu? Bentar. Boleh ya Bu? Izin. Boleh. Barusan. Ini ijazah, Ini ijazah SMP. ijazah Lulusan SMP. SMP. Ini foto Peggy pada saat tahun, mohon maaf ini tahun 2013 ya Bu ya? Iya. Lulus SMP. Kalau dilihat dari ciri-cirinya sebenarnya Nggak sama kan? sama ya. Untuk secara rambut kan kalau dilihat Iya. dari DPO-nya ini keriting, ditujukan Iya. keriting gitu. Ini Ibu sempat lurus. baca ya Iya. DPO-nya. Dari dulu memang kondisi fisiknya Peggy sama seperti sekarang Iya. ya Bu ya? Ini yang SD juga ada waktu SD, baru masuk SD. Oke, ini foto. Waktu Peggy SD, lurus kan, tidak keriting dari kecil. Ya, ada. Ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan juga kenapa ada perbedaan antara ciri-ciri DPO tersebut dengan penangkapan Peggy sendiri, kondisi Iya. fisiknya gitu ya. Kalau dengan 7 terpidana lainnya Bu, yang saat ini sudah ditangkap, Peggy kenal? Ngomongnya sih tidak, Sama sekali nggak kenal tidak. ya? Jadi hanya Sudirman aja dari semua itu? Ya, Oke. Dengan nama Eki dan Vina, tidak kenal. Ibu nggak pernah dengar sama sekali? Ya dengar sih dengar, tapi tidak pernah tahu. Oke, jadi Bu di tanggal 27 Agustus 2016 pada saat kejadian itu ya, Vina dan juga Eki. Peggy di mana Bu? Peggy di Bandung, lagi kerja sama bapaknya. Sama sekali ya Bu ya? Sama sekali Peggy tidak tahu. Atau Ibu dengar mungkin kejadian itu? Ya saya dengar ke waktu kejadian itu ada pembunuhan jadi jalan tol gitu aja. Sama perempuan sama laki-laki katanya gitu. Waktu itu sih ngomongnya kecelakaan gitu. Pas ujung udah 3 hari 2 hari ya rumah saya digerebek, begitu ceritanya. Tiba-tiba gitu ya? Iya. Tapi di malam tanggal 27 tuh nggak ya? Nggak ada. Jadi kalau menurut Ibu, dari mana polisi atau mungkin masyarakat ini menuduh gitu ya, atau percaya kalau Egy ini adalah pelakunya?
tidak tahu, soalnya yang saya tahu, yang saya dengar DPO itu namanya Egi, bukan Peggy. Terus ciri-cirinya juga beda sama anak saya. Terus alamatnya juga beda. Kalau Egi, Banjarwangunan alamatnya. Kalau Peggy, Desa Kepompongan, Blok Simaja. Toh kenapa yang ditangkap anak saya si Peggy, bukan si Egi. Ciri-cirinya pun beda. Saya juga udah ngomong ke polisi kayak gitu, tapi polisi tetap bersikeras keras kalau Peggy lah pelaku utama. Oke, tapi kalau lokasi kejadian Bu, TKP jembatan itu dekat dari sini? Ya dari sini ke jalan tol jauh nggak, berapa meter deh? 150 meter. Cuma 150 meter? 400. 400? Iya. Lumayan dekat ya Bu ya? Iya. Posisi dari rumah Peggy ini tidak terlalu jauh begitu ya dengan TKP ini, yang kemudian bisa dijadikan salah satu indikasi mengapa Peggy ini dianggap atau dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina dan juga Eki. Kita temukan faktanya. Apa yang bisa meyakinkan bahwa Anda tidak benar-benar membunuh Eki dan juga saat ini tanggal 26 Mei 2024 pemirsa, tepat di hari ke-6 pasca ditangkapnya 1 dari 3 DPO yang kemudian diduga menjadi otak atau dalang pembunuhan Vina dan juga Eki atas nama Peggy Setiawan alias Peron. Dan hari ini Polda Jawa Barat akan melangsungkan rilis untuk membuka apa kemudian ini hasil pemeriksaan terhadap Peggy. Kita temukan faktanya. Peggy alias Peron seperti yang kita lihat sebelumnya di foto yang kemudian ini beredar pemirsa, yang menggunakan baju tahanan berwarna biru ternyata dihadirkan ya di tengah-tengah rilis yang hari ini akan digelar oleh pihak kepolisian pemirsa. Kita akan nantikan tentunya apa kemudian fakta ataupun juga hasil dari pemeriksaan pihak kepolisian terhadap 1 DPO dari 3 orang DPO yang saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian atas nama Peggy Setiawan alias Peron yang saat ini sudah dihadirkan. TKP-nya pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2016, di lokasi lahan kosong di belakang bangunan showroom mobil, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situ Gangga, Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Sebagai pelapor adalah Rudiana. Tersangkanya saat ini PS alias Peron alias Robi Irawan. Korban 1. Muhammad Rizky Rudiana meninggal dunia. 2. Vina meninggal dunia. Peran tersangka PS alias Peron alias Robi Irawan berdasarkan putusan pengadilan nomor 4 Pit.B garis miring 2017 garis miring PN Cirebon tanggal 19 Mei 2017 atas nama terdakwa Hadi Saputra dan kawan-kawan, yaitu melempari korban Rizky dan Vina dengan menggunakan batu yang mengenai spakbor, lalu mengejarnya sampai di flyover. Kemudian memukul korban Rizky dan Vina dengan tangan kosong ke arah tubuh, lalu membonceng korban Rizky menuju lahan kosong di belakang bangunan showroom mobil.
seberang SMP Negeri 11 Cirebon bersama dengan Rivaldi. Selanjutnya memukul dan menyabetkan samurai pendek berbentuk pipa ke korban Rizky dan memukul korban Vina dengan menggunakan tangan kosong mengenai hidung sampai mengeluarkan darah di TKP. Lalu mengangkat korban Vina ke dekat korban Rizky. Kemudian mencium dan memegang anak Vina di TKP, yang selanjutnya membawa korban Vina ke flyover dan meninggalkannya. Peran Peggy, peran PS alias Perong alias Robi Irawan berdasarkan keterangan dari saksi pada tanggal 20 Mei 2024, kemudian 22 Mei 2024 dan 25 Mei 2024, yaitu menyuruh dan mengejar korban Rizky dan korban Vina dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna orange. Selanjutnya memukul korban Rizky dan korban Vina menggunakan balok kayu. Kemudian membonceng korban Rizky dan korban Vina menuju TKP bersama dengan saksi. Memukul korban Rizky menggunakan balok kayu, lalu korban Vina dan membunuh korban Vina dengan cara dipukul menggunakan balok kayu. Kemudian membawa korban Rizky dan korban Vina menuju flyover. Peran PS alias Perong alias Robi Irawan berdasarkan keterangan saksi pada tanggal 22 Mei 2024 dan 24 Mei 2024. Saksi bekerja di sekitar TKP selama 5 tahun dan saksi mengenal wajah orang-orang yang biasa nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon, namun tidak tahu namanya. Pada saat kejadian, saksi mengenali 5 orang wajah yang menjadi pelaku, termasuk salah satunya PS alias Perong alias Robi Irawan. Saksi mengenali 5 motor yang menjadi barang bukti dan mengenali 1 motor smash warna pink yang dikendarai oleh tersangka PS. Ditunjukkan Facebook atas nama akun Peggy Setiawan yang di dalamnya terdapat gambar motor smash warna pink, dan saksi membenarkan pada malam kejadian tersebut motor smash warna pink berada di tempat kejadian. Saksi melihat PS alias Perong alias Robi Irawan melempari dan mengejar kedua korban yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna hijau kuning. Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup, dan paling lama 20 tahun. Kami dari Polda Jabar meyakinkan bahwa Polri akan terus melakukan penuntasan perkara ini secara profesional, bekerja secara prosedur, dan menggunakan metode ilmiah atau scientific crime investigation. Apabila masyarakat mendapat informasi terkait masih adanya tersangka lain dalam perkara pembunuhan Vina Eki atau Vina Rizky, dapat menginformasikan kepada penyidik di Treskrimum Polda Jabar
dengan disertai bukti-bukti. Tersangka semua bukan 11 tapi 9. Sehingga DPO hanya 1. Untuk itulah kami selama ini meyakinkan bahwa 5 keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan 3. Ada lagi yang menerangkan 3 dengan nama berbeda. Ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Jadi tidak ada tersangka lain. Namun apabila nanti di kemudian hari muncul tersangka lagi, ya kami akan periksa. Tetapi sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1, bukan 3. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11. 8 melakukan persetubuhan, yang 1 tidak. Ya, bahwa kita yakinkan PS adalah ini. Kita sudah menyita sejumlah dokumen terkait dengan identitas, kemudian juga motor yang digunakan kita sudah dapat STNK-nya, walaupun motornya belum dapat, tetapi STNK kendaraan yang digunakan pada saat kejadian kita sudah mengamankan. Nah, kita meyakinkan ini dengan sejumlah dokumen, baik kartu keluarga, kemudian ijazah dan sebagainya, kita yakinkan bahwa ini adalah PS atau Peggy Setiawan. Ya. Peggy, kenapa Peggy? Tunggu. Agar tertib, rekan-rekan. Tunggu, sabar. Kenapa ganti identitas? Ya. Kenapa ganti lobby isinya? Keadaan saya itu. Silakan. Jadi nanti Nama gaul saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Saya rela mati, Pak. Tidak. Sama sekali tidak. Tidak. Tidak melakukan pembunuhan terhadap Vina dan juga Eki. Tidak. Tidak, jika saya mati saya rela syahid. Oke. Apa yang Saya tidak Kemudian terjadi pernah melakukan sehingga itu. Saya tidak sama sekali tidak pernah melakukan itu. Pak, tolong, jika saya mati, kalian jadi saksi, Pak. Demi Allah, saya tidak pernah. Oke. Tolong jadi saksi ya, Pak. Apa yang bisa meyakinkan bahwa Anda tidak benar-benar membunuh Eki dan juga Karena tidak kenal dia. tidak kenal sama sekali? Bagaimana dengan pelaku yang lain? Tidak Peggy, kenal. Mereka hanya kenal teman, Pak. teman, tapi Anda betul ikut game apa? Tidak, sama sekali, Pak. Saya rela mati, Pak. Jadi kalian jadi saksi kalau saya Pada mati. saat tanggal 27 Anda di mana pada saat Di kejadian? tempat apa? Di tempat apa? Anda tidak ada di rumah? Tidak ada sama sekali. Saya rela mati. Saya rela mati, Pak. Saya rela mati, Pak. Saya rela mati. Saya tidak merasa bersalah. Keterangan yang tadi benar semua, Bang? Tidak. Saya tidak ikutan geng apa-apa. Apakah Anda mau berkosa? Tidak, sama sekali. Ini adalah fitnah. Kalian jadi saksi jika saya ada apa-apa. Saya rela mati, Pak. Anda betul Peggy Setiawan? Peggy Setiawan. Usia Anda berapa? 28 sekarang. Saya rela mati. Sampai sini, Bu. Tunggu. Peggy, mungkin ada yang mau disampaikan kepada orang tua dan juga masyarakat lain. Saya minta doanya. Oke. Ya. Ya. Itu tadi keterangan terakhir ya. Itu tadi keterangan terakhir ya. Yang kemudian ini sempat diberikan oleh Peggy Setiawan. Ia sama sekali tidak mengakui, bahkan berani mati begitu, bahwa ia bukanlah pembunuh dari almarhumah Vina dan juga almarhum Eki. Begitu pada saat kejadian ia juga tidak berada di lokasi dan juga ia memohon doa kepada orang tua dan juga masyarakat untuk kemudian ini diberikan keadilan yang seadil-adilnya. Kita temukan fakta selanjutnya. Pak Rudiana, saya boleh minta waktunya untuk mungkin dengar cerita langsung kronologi dari Pak Rudiana langsung berkaitan dengan kasus Vina sama Eki, Pak. Ya, saat ini saya mau mengarah ke Polsek Kapetakan, di mana tempat Ibtu Rudiana atau ayah dari almarhum Eki ini berada, dan akan mengkonfirmasi sekaligus menanyakan secara langsung, mengingat beliau ini informasinya adalah pihak yang menangkap 7 orang yang saat ini menjadi terpidana atas kasus meninggalnya Eki dan juga Vina. Kita temukan faktanya.
Oke, kita udah ada di Polsek Kapetakan ya. Semoga bisa bertemu langsung dengan Ibtu Rudiana. Ini sih Bapak. Iya, saya mau ketemu Pak Rudiananya ada. Harus kemana kah? Di barangnya di dalam. Di dalam? Iya, coba. Oh ya, saya coba masuk boleh? Iya. Ya, izin ya. Makasih ya Pak. Izin Pak, saya Tiara dari TV One. Iya. Boleh ketemu Pak Ibtu Rudiana nggak ya? Ada di kantor kah? Iya. Nggak ada. Oh nggak ada. Di luar. Iya. Oh tapi hari ini masuk berarti beliau ya? Tadi pagi ada, terus nggak tahu ada keperluan. Ada keperluan ya. Oke siap. Baliknya Dari mana? aja. Dari TV One Bang. Iya. Balik. Sekarang nggak ada. Siap. Baliknya jam berapa juga belum tahu ya. Nggak tahu, kita nggak tahu. Oke siap deh kalau gitu. Ya. Bang makasih banyak ya. Siap. Informasi dari anggota Polsek sih, Ibtu Rudiana sedang tidak ada di tempat. Hari ini beliau masuk, tapi setelah itu meninggalkan lokasi dan belum tahu baliknya jam berapa. Saya akan coba pemirsa untuk kemudian ini menghubungi Ibtu Rudiana ya, karena saya kebetulan mendapat kontak beliau. Ya sebenarnya saya sudah chat melalui WhatsApp ya, tapi kebetulan nomor beliau centang. Saya akan coba telepon terlebih dahulu. Jangkauan, cobalah beberapa saat lagi. Oke. The number you Sementara nomor dari Ibtu Rudiana ini masih belum aktif, masih belum bisa saya hubungi. Kami akan coba lagi jika memang pesan yang sudah saya kirimkan ini masuk ke nomor Ibtu Rudiana. Kita temukan fakta selanjutnya. Assalamualaikum, Pak Rudiana. Maaf Pak, saya Tiara dari Fakta TV One. Ya. Izin ya Pak. Gimana, Bu? Maaf ya Pak ya. Iya. Salam kenal sebelumnya. Ini kameramen saya. Pak Rudiana, saya boleh minta waktunya untuk mungkin dengar cerita langsung kronologi dari Pak Rudiana langsung berkaitan dengan kasus Vina sama Eki, Pak. Gini, mohon maaf ya, betul. Bukan saya terima wawancara karena memang sementara saya pengen tenang dulu. Siap. Ya, tapi nanti ke depan pasti kita ada. Gitu Seperti ya. itu, iya, karena memang saya belum stabil nih. Siap. Kami Belum bisa. paham. Ya. Nanti ke depan pasti saya minta kontaknya aja. Oh ya, saya kebetulan tadi hubungi Pak Rudiana tapi centang Pak. Nanti saya minta ulang kontaknya aja ya. Boleh alamat ya. Terus sama ini Itu dulu Pak, kebetulan kan beredar informasi juga, ini konfirmasi aja Pak. Informasi kalau ternyata 7 orang ini penangkapan di bawah Pak Rudiana, betul ya Pak ya? Makanya mungkin nanti saja ya Mbak ya. Punten. Karena memang hal ini tetap kita informasi ke pimpinan, bukan saya tidak mau. Mampu dah bisa ya. Saya sementara pengen tenang dulu biar pasti nanti ke depan saya menyampaikan. Oke. Soalnya itu yang beredar takutnya liar juga kan ya Iya, Pak di betul. Nanti masyarakat. saya minta mohon media juga pasti. Siap, Ya, siap boleh? Pak Rudiana. Ya, Siap Pak. ya. Maaf Oke, ya. makasih ya Pak. Nah. Ya. Mari, Bang. Ya, kami berhasil menemui Ibtu Rudiana, ayah dari Eki, almarhum Eki, sekalipun beliau ini masih belum mau memberikan keterangan berkaitan dengan kronologi pada malam itu dan juga apakah betul kemudian ini penangkapan dari 7 orang terpidana ini di bawah perintahnya langsung pada saat itu. Kami tentu menghargai keputusan dari Pak Rudiana ya, karena mungkin kalau tadi beliau menyebutkan ini kondisinya masih belum stabil, tapi secepat mungkin beliau akan memberikan keterangan kepada media. Kita temukan fakta selanjutnya. Jaket geng motor yang kemudian sempat digunakan Nah, itu dan ada yang bilang katanya jaket adik saya punya jaket. Adik saya nggak pernah punya jaket. Nggak pernah, Itu ya? jaket cowoknya. jaketnya almarhum Eki. Iya. Saya sekarang sudah berada di tepi jalan yang dimana gang sebelah kiri saya ini adalah lokasi yang menjadi tempat penyiksaan ataupun juga pengeroyokan almarhum Eki dan juga almarhumah Vina pada 2016 lalu. Pemirsa, berdasarkan tuntutan
Jaksa begitu ya. Lokasi ini tepat di depan SMP Negeri 11 Cirebon. Dan kita akan melihat ya seperti apa kemudian ini lokasi yang kemudian ini juga menjadi salah satu lokasi rekonstruksi penganiayaan yang dialami oleh kedua korban. Kita temukan faktanya. Ya, jadi sebenarnya nggak terlalu jauh dari jalan raya di belokan atau di gang tempat saya berdiri tadi. Nggak jauh kemudian ada sedikit lahan kosong ya pemirsa. Kita coba naik. Berdasarkan keterangan atau tuntutan jaksa adalah lokasi di mana pengeroyokan, kemudian juga penganiayaan dan pemerkosaan terhadap almarhumah Vina dan juga disaksikan serta dilakukan penganiayaan terhadap almarhum Eki ini dilakukan di sini. Informasi tadi saya juga sempat berbincang dengan sejumlah warga begitu ya, bahwa di kiri ini adalah memang dari dulu sejak tahun 2016 ini adalah showroom begitu. Yang dulu tingginya atau temboknya ini tidak seperti sekarang, tetapi separuh dari ini begitu ya. Kalau sedikit saya cocokkan di sini, ini memang ada bekas-bekas dari sambungan semen gitu. Jadi mungkin ini dulu tidak setinggi ini kondisinya, dan lokasi bahkan di siang hari saja ini tampak sepi sekali. Saya tidak bisa membayangkan bahwa ini terjadi di malam hari. Tentu tidak banyak orang yang kemudian ini berlalu lalang di sini. Dan informasinya memang pada saat rekonstruksi di sini para terpidana pada saat itu tidak dihadirkan secara langsung karena informasinya mereka memang tidak mengakui adanya perbuatan penganiayaan dan juga pemerkosaan tersebut, termasuk adanya lokasi ini begitu. Tidak ditemukan juga bekas darah di lokasi ini pada saat itu, tetapi proses dari rekonstruksi pun terus berlanjut dan hingga ditetapkan pada saat itu 8 terpidana atas kasus Vina dan juga Eki, yang dimana sekarang berkembang menjadi 11, dimana 3 diantaranya ini menjadi DPO dan 1 atas nama Peggy ataupun juga Perong ini sudah diamankan dan saat ini dimintai keterangan. Saya akan mencoba mencari informasi lain berkaitan dengan seperti apa kemudian ini alur dari kejadian penganiayaan dan juga pengeroyokan terhadap Eki dan juga Vina pada tanggal 27 Agustus 2016 silam. Kita temukan faktanya. Kali ini saya akan datang mengunjungi dan juga menemui keluarga almarhumah Vina untuk mendengar secara langsung seperti apa suara keluarga berkaitan dengan 3 DPO dan salah satu diantaranya ini sudah diamankan polisi atas nama Peggy alias Perong. Kita temukan faktanya. Ya, saya sudah di rumah almarhumah Vina saat ini pemirsa. Dari awal tapi Mbak, sejak kasus ini ada di tahun 2016, 3 DPO ini memang sudah diperdengarkan ke keluarga ya? Tahu dari awal kasus ya, tahu dari awal kasus dan memang disebutkan pada saat di persidangan. Nama-namanya juga? Nama-namanya juga disebutkan. Tapi kalau mohon maaf ya Mbak, kalau dengan almarhum Eki ini memang sepengetahuan keluarga ya bahwa Vina ini punya teman dekat, Eki gitu. Sama Eki itu antara keluarga sudah saling kenal, makanya kan memang sudah ada keinginan, maksudnya kayak nanti nih selesai sekolah sudah mau tunangan gitu. Itu sudah ada rencana ya, iya. Sudah ada rencana mau tunangan itu kalau sudah selesai sekolah. Dan keluarga sendiri juga nggak tahu menahu atau mungkin bahkan tahu sedikit mengenai pergaulan Eki, apakah mungkin pernah terlibat permasalahan dengan geng motor sebelumnya? Kalau itu saya kurang tahu ya, cuman saya sempat yang saya tahu itu dia memang ikut punya geng perkumpulan. Tapi yang bukan saya tahu. geng motor? Kurang tahu juga ya. Oke. Saya cuma tahu dia punya perkumpulan gitu. Pada saat kejadian Mbak, mohon maaf sebelumnya, pada saat kejadian ini Vina ini posisinya kelas berapa atau masih sekolah kah atau seperti apa ya? Yang saya ingat ya, saya ingat itu dia itu masih sekolah sebenarnya, cuman karena kasus yaitu yang saya tadi bilang Mbak, karena dia dibully, dia minta pindah sekolah, jadi masih dalam proses pemindahan waktu itu. Makanya dia waktu kejadian itu sempat istirahat sekolahnya ya, karena masih proses pindah itu tadi ya. Soalnya ini kan menjawab pertanyaan publik juga ya Mbak ya, berkaitan dengan
sebenarnya aktivitas Linda pada saat itu tuh apa, karena juga membantah jawabannya Mbak Marliana ini mengenai jaket yang sempat digunakan Linda, begitu ya. Jaket geng motor yang kemudian sempat digunakan Nah, Linda. itu ada yang bilang katanya jaket adik saya punya jaket, adik saya nggak pernah punya jaket, Nggak pernah, itu ya? jaket cowoknya. Jaketnya almarhum Eki. Iya. Tapi kalau mereka, para pelaku ini masih kekeh begitu ya dengan berbagai bukti dan juga informasi bahwa mereka bukan pelakunya sebenarnya, mereka mengatakan begitu. Ini bagaimana? Nah, itu sih urusannya pihak kepolisian saja, Mbak. Karena kan memang pihak kepolisian yang menyidik ya. Jadi itu sih lebih saya diserahkan ke pihak kepolisian. Bang Reza, tadi kita sudah dengar sama-sama bahwa sekarang memang betul masih berproses satu DPO, kalau dari keluarga memang betul tidak mengetahui begitu ya. Tapi kalau dari pihak kuasa hukum, satu DPO ini yang kemudian mendapat respon tidak yakin dari masyarakat, ini respon dari kuasa hukum seperti apa? Ya, jadi karena ini kan masih berproses ya, masih dalam penyidikan ya, gitu. Jadi kita memang serahkan semuanya kembali ke pihak kepolisian sampai kita benar-benar mendapat rilis resmi dari mereka agar kita tidak saling tuduh, saling apa segala macam gitu. Kita sangat percaya kinerja dari pihak kepolisian. Jadi tetap kita tunggu nanti rilis dari pihak kepolisian yang resmi. Seperti itu, masalah benar tidaknya terduga DPO atau bukan gitu. Kita masih tetap menunggu dari pihak kepolisian, terutama Polda Jabar. Oke, Bang Reza, kita harapkan ya semoga semuanya bisa terungkap begitu. Tentunya lagi-lagi balik lagi untuk keadilan dari para korban ini sendiri, Vina dan juga Eki. Terima kasih banyak Bang Reza atas waktunya dan juga Mbak Marliana. Sehat selalu untuk keluarga ya Mbak ya. Peggy Setiawan alias Peron akhirnya buka suara dan membantah bahwa ia bukanlah dalang dari pembunuhan terhadap Eki dan juga Vina. Perbedaan usia hingga alamat dengan data yang ada di DPO pun menjadi tanda tanya. Meski begitu, pihak kepolisian pun tetap merilis Peggy sebagai pembunuh dari Eki dan juga Vina. Namun keluarga dari almarhumah Vina berharap agar pelaku yang sebenar-benarnya segera ditangkap dan mendapatkan hukuman setimpal. Lantas apakah betul bahwa Peggy alias Peron adalah otak dari pembunuhan Vina? Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.